Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dari kelompok 8 dengan materi yaitu isim jamid dan isim musyitak. Di sini anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama ada Mahda Yulida Landau dengan NIM 12120100079. Yang kedua yaitu saya sendiri Manat Najah Juhana dengan NIM 12120100080. Yang ketiga ada Muhammad Fahmi Fauji dengan NIM 121010102. Yang ketiga ada Muhammad Rifai Misbah dengan NIM 12120100107. Materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri mengenai pengertian isim jamid dan akan dilanjutkan materi isim jamid ini oleh rekan saya yaitu Mahda Yulida Landau. Yang ketiga mengenai pengertian isim musyitak oleh rekan saya yaitu Muhammad Rifai Misbah, dan materi isim musyitak yang selanjutnya juga akan dibahas kembali atau dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fahmi Fauji. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian isim jamid ya. Pengertian isim jamid adalah isim yang tidak diambil atau dibentuk dari isim lain. Contohnya yaitu seperti kata rozulu. Kata rozulu yaitu artinya seorang laki-laki. Kalimat tersebut bentuknya tidak diambil dari kalimat lain, maka ia termasuk isim jamid. Nah, berbeda pula dengan kata Muhammad atau orang yang terpuji. Maka kalimat ini bukan isim jamid karena berbentuk kalimatnya diambil dari hamud atau hamad menurut ulama Kufah atau dari menurut ulama Basroh. Nah, kata yang selanjutnya juga ada al-ghafaro yang artinya yang maha pengampun, bukan termasuk isim jamid karena kalimat ini adalah bentuk mubalaghah yang diambil dari ghafaro. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Mahda Yulida Landau masih mengenai materi tentang isim jamid. Kepada Mahda Yulida Landau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Yulida Landau dengan NIM 12120100079. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Saudari Manar, yaitu tentang pembagian isim jamid. Isim jamid terbagi menjadi dua, yaitu isim zat atau isim jenis dan isim makna. Isim zat adalah isim yang tidak diambil dari bentuk lafadznya dengan maknanya. Lebih simpelnya, isim zat adalah kata yang menunjukkan makna sesuatu yang konkret atau fisik, seperti benda-benda, hewan, dan anggota badan. Contohnya al-ardu, ankabu, ar-rajul, batan, dan nahnu. Selanjutnya, isim makna. Isim makna adalah isim yang menunjukkan makna dan tidak diikuti oleh waktu. Maksudnya, isim makna lebih menunjukkan makna sesuatu yang abstrak atau non-fisik yang termasuk isim makna itu diantaranya yang pertama masdar. Masdar adalah isim yang menunjukkan makna suatu perbuatan atau suatu peristiwa tapi tidak diikuti oleh waktu. Dalam bahasa Arab, masdar mempunyai beberapa pola atau wazan. Yang pertama, yaitu fi'il sulasi. Wazan masdar fi'il sulasi bermacam-macam. Hal ini dapat kita ketahui dengan simai, yakni mengikuti orang Arab atau merujuk pada kitab-kitab berbahasa Arab. Di antara wazan-wazan tersebut antara lain yaitu yang pertama fa'lun, contohnya nasrun, fathun, naklun. Yang kedua fi'lun, contohnya ilmun, hirsun, hifdzun. Yang ketiga contohnya fa'alatun, yaitu sodaqotun, hasnatun. Yang keempat fi'alun, contohnya zihabun, kiamun, siamun. Yang kelima yaitu fi'alatun, contohnya kitabatun, hiyanatun, dan kiroatun. Yang keenam yaitu fu'alun, contohnya bukaun, su'alun, zukamun. Selanjutnya fu'ulun, yaitu julusun, fu'udun, duhulun. Selanjutnya fu'ulatun, suhulatun, su'ubun.
fa'alani, golayani, sowafani. Kemudian fa'latun, yaitu sofrotun dan khoderotun. Yang terakhir fa'alun, yaitu farohun, sobaun, dan torobun. Selanjutnya yang kedua yaitu fi'il rubai atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Sebelumnya itu adalah fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf, kemudian yang kedua fi'il rubai yang terdiri dari 4 huruf. Wazan masdar fi'il rubai ini dikiaskan sesuai dengan wazan-wazan fi'il rubai, yaitu wazan yang pertama yaitu wazan if'alu untuk fi'il af'alu, yuf'ilu, contohnya islamun, ikromun, dan idkholun. Yang kedua wazan taf'ilu atau taf'ilatun untuk fi'il fa'ala, yufa'alu, contohnya ta'limu, taribu, tarbiyatu, tazkiyatun. Selanjutnya yaitu wazan muqa'alatun atau fi'alun untuk fi'il af'ala, yufa'ilu, contohnya mutola'atun, mukasyafatun, fitalun, hisabun. Yang terakhir wazan fi'lalun atau fi'lalatun untuk fi'il fa'lala, yufa'lilu, contohnya ziljalu, zalzalatun, dihrojun, dan falkolatun. Selanjutnya yang terakhir yaitu fi'il humasi dan sudasi. Wazan fi'il humasi dan sudasi itu sifatnya kiasiyah. Apabila diawali oleh hamzah wasol, maka masdarnya adalah mengikuti wazan fi'il madinya dan mengkasrohkan huruf ketiganya serta menambahkan alif sebelum huruf terakhirnya. Contohnya yaitu wazan ifti'alun untuk fi'il ifta'ala, yafta'ilu. Seperti ijtima'un, ijtihadun, dan itsola. Yang kedua yaitu wazan istif'alun untuk fi'il istaf'ala, yastaf'ilu. Contohnya istighfarun, istikhrojun, dan istimta'un. Jika diawali oleh ta tambahan, maka masdarnya mengikuti wazan fi'il madinya dan mendomahkan huruf kedua terakhir. Contohnya wazan tafa'ulun untuk fi'il tafa'alun, yatafa'alun, yaitu seperti taqarrubun, takalamun, dan talafuzun. Wazan tafa'ula untuk fi'il tafa'ala, yatafa'alu, contohnya taba'uda, ta'awuna, dan tasamuha. Isim zaman jamidah itu contohnya hinna, qobla, ba'da. Isim makan jamidah contohnya yaitu kholfa, amama, wasto. Dan yang terakhir isim adad contohnya salah satun, asnani, mi'atun. Sekian pembahasan dari saya mengenai pembagian isim jamid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rifai Misbah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pengertian isim mustaq. Secara harfiah, isim mustaq bisa diartikan kata yang dicetak. Adapun dalam kaidah bahasa Arab, isim mustaq didefinisikan sebagai huwal ismul ladzi uhidza min ghairihi wa dalla ala syai'in mausufin bisifatin. Isim mustaq adalah isim yang diambil dari kata yang lainnya dan menunjukkan sesuatu yang disifati oleh suatu sifat.
Contoh isim mustaq yang pertama adalah orang yang sujud, dari kata sajada menjadi syajidun. Tempat sujud sajada menjadi masjidun. Orang yang duduk qo'ada menjadi qo'idun, dan tempat duduk qo'ada menjadi maq'adun. Saya akan menjelaskan sedikit pembagian isim mustaq. Isim mustaq terbagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama isim fa'il dan sigat mubalaghahnya. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku dari suatu perbuatan atau sesuatu yang menyebabkan suatu peristiwa. Perlu diketahui bahwa isim fa'il dan fa'il itu berbeda. Isim fa'il adalah bentuk kata dan masuk dalam pembahasan ilmu sharaf, sedangkan fa'il adalah kedudukan kata dalam kalimat dan masuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Wazan isim fa'il dan fi'il sulatsi mujarrad adalah fa'ilun. Contohnya katibun, koriyun, koilun. Sedangkan wazan isim fa'il selain sulatsi mujarrad adalah mengikuti wazan fi'il mudhari mabni maklum dengan mengganti huruf mudhari. Mim berharokat domah dan dikasrohkan huruf kedua terakhir. Contohnya mukrimun, muhassinun, mustagfirun. Ketiga isim fa'il di atas diambil dari fi'il mudhari berikut: yukrimu, yuhassinu, yastagfiru. Dan sigat mubalaghah adalah isim yang menunjukkan arti isim fa'il yang mengandung arti lebih atau sangat. Wazan sigat mubalaghah antara lain fa'alun, alamun fatta, fa'ulun, soburun, syakur, fa'ilun, alimun, sami, mif'al, mikdam, mito, fa'il. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fauji. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rifai, yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan arti suatu yang dijatuhi atau dikenal suatu pekerjaan atau perbuatan. Ada juga yang mendefinisikan isim maf'ul adalah isim yang diambil dari fi'il majhul untuk menunjukkan kepada sesuatu yang menimpa kepadanya perbuatan. Perlu diingat bahwa isim maf'ul dan maf'ul itu berbeda. Isim maf'ul adalah bentuk suatu kata, sedangkan maf'ul adalah kedudukan kata dalam kalimat. Contohnya seperti ini: sumi'al azanu, fal azanu masmu'un, yang artinya telah terdengar azan, maka azan itu terdengar. Kata masmu'un diambil dari kalimat fi'il madi majhul, yaitu sumi'a. Wajan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad adalah maf'ulun. Contohnya yaitu madrubun, maftuhun, maqolun. Sedangkan wajan isim maf'ul dari fi'il selain sulasi mujarrad adalah mengikuti wajan fi'il mudhari mabni maklum dengan mengganti huruf mudhari'nya menjadi mim berharokat domah dan difathahkan huruf kedua terakhir. Contohnya mukarramun, mudofun, dan mustagfarun. Ketiga isim fa'il di atas diambil dari fi'il mudhari, yaitu yukarrimu, yudifu, dan yastagfiru. Terus dari wazan fa'ala, yaitu hasana dan batola. Terus ada juga dari wazan fa'ala. Tidak banyak isim musyabbah yang berasal dari fi'il sulasi berwazan fa'ala. Sifat musyabbah yang termasuk fi'il ini diantaranya yaitu toyibun dibaca toba, syikun dibaca syako, dan asyabun dibaca syaba. Dan untuk materi selanjutnya yaitu isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang berbentuk dari wazan af'alu yang berfungsi untuk menunjukkan makna lebih dari yang lain. Contohnya
akbaru, afdolu, dan a'la. Arti dari ketiga kata di atas adalah lebih besar, lebih utama, dan lebih tinggi. Terus materi selanjutnya yaitu isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah isim mustaq yang menunjukkan waktu terjadinya sesuatu perbuatan, dan adapun isim makan adalah isim mustaq yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan. Wazan isim makan dan isim zaman adalah sama. Untuk membedakan kedua maknanya adalah dengan melihat konteks kalimat. Wazan isim zaman dan isim makan untuk fi'il sulasi mujarrad adalah maf'alun dan maf'ilun. Contohnya yaitu dari wazan maf'alun yaitu mal'abun, maktabun, dan masnaun. Dan dari wazan maf'ilun yaitu maghribun, masjidun, dan majlisun. Adapun wazan isim zaman dan isim makan dari fi'il selain sulasi mujarrad adalah sama seperti wazan isim maf'ulnya, yakni dengan menggantikan huruf mudhari'nya menjadi mim berharokat domah dan difathahkan huruf kedua terakhir. Ini contohnya yaitu mukarramun, mudofun, dan mustagfarun. Dan materi selanjutnya yaitu isim alat. Isim alat adalah isim mustaq yang berfungsi untuk menunjukkan makna alat atau perkakas yang digunakan dalam suatu peristiwa. Nah, ini contoh wazan-wazan dari isim alat, yaitu yang pertama wazannya dari mif'alun ya. Contohnya mibrodun, mijharun, dan miskobun. Terus dari wazan mif'alun yaitu contohnya miftahun, mihrosun, mizanun. Dan terakhir wazan dari isim alat yaitu mif'alatun. Contohnya miknasatun, mikwatun, mil'akotun. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, setelah tadi berjalannya materi-materi yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya, mari kita membahas dalam kesimpulan mengenai materi isim jamid dan musyitak ini. Dalam kesimpulan ini, isim dilihat dari segi bentuknya terbagi kepada dua, yaitu isim jamid dan isim musyitak. Isim jamid ialah isim yang terbentuk bukan berasal dari kalimat lain, sedangkan isim musyitak ialah isim yang terbentuk berasal dari kalimat lain, bahkan menunjukkan sesuatu yang disifatkan dengan sifat. Isim jamid ada dua macam. Yang pertama ada isim zat atau isim jenis. Yang kedua ada isim makna atau masdar. Nah, isim musyitak ada 7 macam. Apa aja 7 macam itu? Yang pertama ada isim fa'il dan sigot mubalaghah. Yang kedua isim maf'ul. Yang ketiga sifat musibahah dengan isim fa'il. Yang keempat isim tafdil. Yang kelima isim zaman. Yang keenam isim makan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu isim alat. Sekian penyampaian dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 mengenai materi isim jamid dan isim musyitak. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan dalam pemaparan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.